Pakai baju kotak-kotak nonton konser band metal. Kalau Infinix udah bertindak, sebelah auto kena mental. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Infinix Hot 11s NFC, smartphone entry to mid dari Infinix yang kayaknya ini sukses ya bikin Mi fans tuh geleng-geleng kepala. Persaingan kedua brand ini itu di tahun 2021 kayaknya seru banget ya. Saling sikut satu sama lain sampai-sampai tagline dari Infinix tuh sering kasih sindiran ke sebelah. Nih, HP kita tuh yang paling keren loh. Itu kata mereka. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih, asal apa yang mereka kasih itu bisa nguntungin kita sebagai konsumen dan kita jelas bakalan senang sama hal kayak gitu. HP ini sendiri ini dibanderol dengan harga 2,1 juta buat varian 4/64 GB dan 2,4 juta buat yang 6/128 GB. Untuk desainnya sendiri, smartphone Infinix seperti biasa nggak kasih feels premium. Wajar aja, HP ini emang bukan HP kelas premium. Desainnya standar kelas entry to mid, tapi tetap kasih kesan yang menarik dan nggak norak sama sekali. Paling yang mengganjal ini adanya lingkaran hitam ya, yang dari jauh tuh kelihatan kayak kamera. Padahal ini tuh cuma tulisan tentang spesifikasi kameranya aja. Untuk fingerprint di smartphone ini itu ditaruhnya di samping ya, dan untuk kecepatan bacanya ini udah aman tanpa kendala. Cepet. Terus smartphone ini juga udah punya triple card slot yang bikin hati tenang ya, apalagi buat yang suka pakai dua nomor sekaligus di satu buah smartphone. Smartphone ini pastinya ada NFC sesuai dengan namanya. Fitur begini bagus banget ya Infinix kasih di smartphone ini, dimana ini cukup berguna buat pemakaian beberapa orang yang emang butuh cek saldo atau top up saldo e-money-nya. Kalau untuk urusan layar, Infinix Hot 11s NFC ini punya layar berpanel IPS, resolusinya ini Full HD+, dan luas layar ada di 6,78 inci. Buat dipakai nonton, layarnya ini udah lumayan oke buat smartphone di harga segini. Layarnya tergolong gede dan ini buat beberapa orang bakalan menyenangkan ya, karena konten yang mereka lihat ini bakal kerasa lebih besar. Sementara itu buat refresh rate-nya sendiri ini udah 90 Hz. Jelas kerasa smooth saat kita pakai buat scrolling sosmed atau beranda, dan pengalaman pakai di sini itu juga makin asik nih berkat fitur high refresh rate-nya ini. Kalau urusan performa, Infinix selalu mempercayakan pada SoC dari MediaTek yang kali ini adalah MediaTek Helio G88. Chipset ini sendiri ditandem dengan RAM berukuran 4 atau 6 GB dan internal memori berukuran 64 atau 128 GB. Untuk sistem operasinya sendiri ini pakai Android 11 dengan basis XOS 7.6 yang sepemakianku ini udah stabil banget. Untuk dipakai harian misal kayak chattingan, main sosmed, nonton film dan sebagainya, ini HP tuh udah lancar dan aman banget. Udah nggak perlu diraguin lagi lah. Sementara itu kalau udah ngomongin performanya beneran, MediaTek Helio G88 di Infinix Hot 11s NFC ini udah the best banget lah. Antutu versi 9 ini bisa dapetin skor 253 ribuan. Terus Geekbench 5 ini bisa dapetin skor 375 buat single core dan 1334 buat multi core-nya. Sementara itu kalau pakai 3D Mark Benchmark, Infinix Hot 11s NFC ini di stress testnya ini lolos dengan dapetin skor di 99,5%. Terus kalau dipakai main game gimana? Mobile Legends ini aman ya buat settingan rata kanan alias grafik ultra dengan high frame rate mode on. Terus PUBG Mobile ini juga aman ya buat dipakai di settingan smooth ultranya, yang mana di game ini itu bisa dihajar dengan stabil selama aku 1 jam ngetes pakai game ini. Kalau Genshin Impact mungkin emang bukan lawan yang sepadan, cuma kalau kita paksa si Infinix Hot 11s NFC ini paling nggak udah bisa jalanin game super berat ini di grafik lowestnya, dan frame rate ini ada di angka 40-an fps buat 10 menit pertama, terus lama-kelamaan turun ke 25-30 fps. Overall main di sini tuh aku puas banget mengingat harganya lagi, dan lagi-lagi Infinix tuh bisa membuktikan kalau MediaTek bisa tunduk sama mereka. Nggak kayak sebelah yang selalu kewalahan tiap pakai MediaTek. Oke, untuk baterainya sendiri, smartphone ini tuh punya daya berkapasitas 5000 mAh yang super duper awet banget nih. Aku ada ngetes yang bener-bener ngetes HP ini buat kerjaan berat selama 2 hari, dan baterainya ini cukup banget buat itu.
Sementara buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 18 watt supercharge yang sosok lah ya. Nggak bisa dibilang cepat, tapi juga nggak bisa dibilang lambat juga kalau inget harganya lagi. Intinya 18 watt buat HP harga segini ini udah tergolong cepat. Nah, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Jadi Infinix Hot 11s NFC ini dibekali dengan setup triple kamera. Ya sebenarnya cuma satu aja sih yang penting, yaitu adalah kamera utamanya yang punya resolusi 50 megapiksel dan sisanya ini cuma tambahan aja. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 8 megapiksel yang berada dalam tompel di tengah atas layar. Buat hasilnya ya oke lah, Infinix kayak berusaha bikin hasilnya bagus, cuma menurutku ini agak kurang terutama di bagian saturasi yang nggak ngangkat. Jadinya foto ini kebanyakan kelihatan pucat. Tapi sisanya ya udah oke kok, dan kalian bisa nilai sendiri dari foto-foto berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Infinix Hot 11s NFC yang direkam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Untuk pilihan resolusi ini ada HD Plus atau 720p, terus Full HD Plus 1080p sama 2K ya. Kalau buat FPS-nya sendiri, frame rate-nya sendiri ini cuma 30 fps saja, nggak lebih. Oke. Buat kestabilan gambar kalian bisa menilai sendiri nih kalau aku pakai jalan seperti ini. Apakah oke atau enggak? Harusnya sih enggak ya. Soalnya smartphone ini enggak ada stabilisasi tambahan. Gyro-nya juga enggak hardware. Jadi harusnya agak berguncang. Oke, kita pindah ke kamera depan. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya. Ini direkam menggunakan resolusi 1080p 30fps juga. Hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan. Kalau aku lihat di layar ada tracking mata yang ngikutin mataku ini. Jadi harusnya untuk fokusnya sih udah oke ya. Oke, ini kalau tanganku biasa seperti ini, kalau aku lurusin seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya nilai positif banget nih buat Infinix Hot 11s NFC ini. Paling nggak opsi kita udah bertambah lah ya buat HP harga segini. Dan aku rasa beberapa poin penting buat yakinin kalian lebih ambil ini ketimbang Redmi 10 itu ada di bagian performanya yang lebih stabil dan adanya fitur NFC. Sementara sisanya ya bisa dibilang seimbang atau bahkan Redmi 10 juga ada beberapa poin yang unggul. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.